Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan menjangkau everyone. Oke, ya kita persembahkan itu sebagai persembahan di anniversary 2000 tahun Tuhan Yesus. Ya. Shalom everyone. Who is everyone? Okay. Who is everyone? Yes, setiap kita everyone. Okay. Ya, saya baru pulang dari Indonesia, dari everyone. Okay. Ya, sungguh bersyukur bisa mengikuti conference ini, dan saya hari ini mau bawa pulang oleh-oleh untuk saudara ya. Oleh-oleh berkat rohani, dan juga saya berdoa nanti saya akan bagikan impartasi fire, oke, fire, yes, fire yang ada saya terima dari sana saya akan bagikan, oke, karena saya sebelum ke sana waktu kita doa puasa ya 10 hari sebelum ada conference ini, saya berdoa minta Tuhan penuhi saya sampai melimpah ruah sampai sini bolgap jangan nih sampai segini lebih terus sampai bisa overflow sehingga semua saya boleh bagikan kepada semua. Ya, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang ya everyone itu, kegerakan everyone, ikutin saya ya. Kegerakan everyone ini kita yang dikatakan akan 2033 di mana hambanya Billy Wilson dia katakan adalah hati dari kegerakan ini adalah untuk pada saat kita memperingati 2000 tahun kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya, pemberian amanat agungnya, dan juga pencurahan Roh Kudus yang 2000 tahun ini, hati dari kegerakan everyone ini adalah untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus, orang apa yang kita kasihi. Ya, kita nanti minggu depan akan merayakan 22 tahun gereja kita. Kita juga mempersiapkan yang terbaik, bukan saudara? Mempersiapkan sesuatu untuk dipersembahkan di dalam anniversary kita di 22 tahun. Tapi kita sedang menuju 2033, kita sedang lagi gladi resik. Ya, kita sedang lagi melakukan untuk kita persembahkan di tahun 2033 dalam persembahan 2000 tahun itu, bahwa kita akan memberikan usaha kita yang paling signifikan, ya, usaha kita yang paling signifikan yang kalau kata yang lebih ininya, usaha kita yang lebih sungguh-sungguh. Kalau Pak Niko kalau ngomong sungguh-sungguh itu memberi saya dampak satu tekanan, saudara, sungguh-sungguh lagi. Jadi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan menjangkau everyone. Oke, ya kita persembahkan itu sebagai persembahan di anniversary 2000 tahun Tuhan Yesus. Ya, ini adalah lakukan karena cinta kita kepada Dia, out of love. Ya, saya percaya di sini siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Nggak semua orang ya. Oke, saya percaya semua kita mencintai, cuman dasar kadarnya, levelnya aja berbeda-beda ya. Tapi saya berdoa kita setiap hari bisa lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan, sampai kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, oke? Ya, kalau kita cinta sama manusia aja kita bisa bilang, aku nggak bisa hidup tanpamu, gombal. Padahal sih bisa aja, gitu kan ya? Ya, waktu ke WC kan juga sendirian, nggak bisa beramai-ramai ya. Tapi biarlah kita jatuh cinta sama Tuhan sampai kita mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan, gitu ya. Oke, ini adalah kegerakan yang kita mau
sama-sama, nggak bisa seorang, nggak bisa hanya hamba Tuhan, nggak bisa hanya yang penerobos, nggak bisa hanya yang gembala kul tapi semua orang dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang termuda sampai yang tertua. Amin. Yes, kita akan lakukan bukan karena apa-apa, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi engkau mentaati firman-Ku. Tuhan sebelum pergi, sebelum naik ke surga, yang dia katakan, yang dia perintahkan adalah pergilah, jadikanlah semua. Ya, itu kerinduan Tuhan, saudara. Ya, kerinduan Tuhan kalau kita mengasihi orang tua kita saat dia mungkin dia mau meninggal, dia terus keep on bilangin kita, kamu harus begini, harus. Berarti itu penting banget bagi dia. Ya, bagi Tuhan Yesus itu penting banget. Jiwa-jiwa, bukan hanya saudara dan saya, tapi yang di sana, yang di luar, yang masih menjelek-jelekan Tuhan. Tuhan juga cinta dengan dia. Oke, jadi visi dari kegerakan ini kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Bahwa setiap orang akan mengalami pertemuan otentik dengan Tuhan Yesus melalui 33. Melalui siapa? Melalui saudara, melalui saya, melalui everyone. Everyone, reaching everyone requires everyone. Jadi kita menjangkau setiap orang, diperlukan setiap orang. Sebab ada yang saya nggak bisa jangkau, ada yang gembala kita nggak bisa jangkau, tetapi saudara bisa jangkau. Ada yang saudara bisa jangkau, kita nggak bisa, dan kita yang bisa jangkau, kalian nggak bisa. Jadi kita perlu setiap kita bergerak. Amin. Oke, kita akan bergerak, kita akan mempersiapkan satu kado, satu persembahan yang terbaik ever. Ya, kepada Tuhan Yesus. Kita nggak bilang 2033 Tuhan Yesus akan datang, tapi dalam setiap anniversary, kalau kita tahu kita wedding anniversary ataupun apapun anniversary, kita akan memberikan biasanya kado. Ya, kita akan pikirkan kado apa ya anak saya. Yang kedua, dia bulan 9 ini baru akan ulang pernikahannya 1 tahun. Dia mulai tanya saya, Mi, baiknya kasih apa ya, kasih suaminya. Saya bilang, dia aja udah mikirin 1 tahun. Jadi kita 2000 tahun untuk Tuhan Yesus, kita harus mikirin. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, apa yang kita bisa berikan adalah jiwa. Tuhan cuma datang ke sini untuk jiwa. It matters untuk Tuhan. Ya, karena dia sangat-sangat peduli akan jiwa. Saya baru baca satu buku The Power of One, ya dikatakan biarpun hanya 1 orang, ya Tuhan Yesus juga akan turun dari surga untuk menyelamatkan 1 orang. Jadi betapa pentingnya 1 orang bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan begitu mementingkan jiwa, adalah kerinduan kita untuk mempersembahkan jiwa itu kepada Dia. Amin. Ada 3 hal yang kita perlukan. Ya, saya percaya gereja GBI Hong Kong sudah lakukan, dan tapi kita akan terus lakukan. Oke. Pertama adalah untuk kita bisa menjangkau setiap orang, ya, kita perlukan kesediaan untuk mengikuti tataan surga atau ilahi. Ya, kita perlu itu karena memang setiap di organisasi, setiap di dalam perkumpulan pasti ada tata caranya untuk bagaimana sesuatu bekerja dengan baik. Ya, pasti ada. Kalau enggak mungkin bisa akan terjadi kekacauan, akan terjadi sesuatu yang enggak bisa. Harus ada tata caranya. Nah, tata cara surga yang kita akan pelajari hari ini itu datangnya dari seorang hamba Tuhan, Church of God, Tim Hill katakan, tataan surga itu, tataan ilahi itu adalah kita harus bersedia.
Ya, bersedia supaya Tuhan punya rencana untuk setiap saudara dan saya. Tapi enggak semua bersedia. Ya, Tuhan tidak menanyakan apakah engkau sanggup. No. Ya, dia tidak pernah menanyakan kamu sanggup apa enggak. Kalau tanya sanggup apa enggak biasanya enggak. Oke, tetapi dia hanya bertanya bersediakah. Nah, kesanggupan itu datangnya dari Tuhan. Dia hanya tanya kamu bersedia? Kalau kamu bersedia, aku akan berikan kuasa. Aku akan berikan kasih karunia berlimpah-limpah untuk kamu supaya kamu bisa melakukannya. Amin. Ya, pertanyaan di sini yang kita perlukan adalah kesediaan. Kita diambil, ya, kita diambil dicomot dari Tuhan, dari luar, kita dicomot ke sini, diberkati, ya. Apakah saudara berasa saudara diberkati Tuhan? Hidup dalam Tuhan itu begitu baiknya, indahnya. Betul saudara? Mungkin ada kita yang diberkati secara tubuh, secara jiwa, secara keuangan. Ya saya mendapat berkat sih saudara selama di conference itu. Yaitu saya diberkati dengan saya mengalami kesembuhan. Ya. Pada saat hambanya Russell Evans, dia mengatakan siapa yang sakit ini, Tuhan akan menyembuhkan saya. Nah, terus dia bilang siapa yang mengalami kesulitan dalam tidur, saya angkat tangan. Ya, karena memang saya kalau tidur itu tuh kalau udah bangun, saya tuh susah tidur lagi. Jadi bagi saya tidur itu saya harus tidur tuh cukup gitu. Kalau nggak bisa kurang tidur. Kalau kurang tidur saya bisa kayak badannya melayang, otaknya melayang gitu ya. Bagi saya nggak bisa gitu. Saya harus tidur cukup. Dan itu menjadi kesulitan dan saya angkat tangan. Dan puji Tuhan saya sesudah dari itu sampai hari ini tidur saya enak banget. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat saudara. Ya saya itu pribadi saya. Nanti saya akan bagikan yang lain ya, oke. Ya, kita diambil, kita diberkati. Nah, pola yang tataannya itu bukan hanya kita diambil, diberkati, dan kita perlu juga dalam tata cara itu kita diremukkan. Ya, dihancurkan. Nah, ini bagian yang sebanyak orang nggak mau. Ya, nggak suka diremukkan. Hamba Tuhan ini katakan dia ambil roti. Tadi saya aturan pikir mau beli roti, tapi udahlah ya. Nah, roti waktu di zaman itu, roti itu tuh bukan kecil seperti kita sekarang ini satu orang satu roti gitu. Dulu itu bikin roti itu gede, makanya roti itu perlu dipecahin, perlu disobek gitu, diremukkan supaya bisa dibagikan. Itulah pola surga. Tuhan ambil kita, Tuhan berkati kita, dan Tuhan merindukan kita mau diremukkan. Kita mau dipecahkan supaya kita bisa diberikan kepada everyone dan mereka mengalami Tuhan. Amin saudara. Yang menjadi pertanyaan saya dan saudara mungkin adalah bersediakah? Ya, kalau siapa yang mau diberkati pasti semua angkat tangan. Betul? Tetapi siapa yang mau diremukkan? Mulai mikir. Ya, mulai mikir, diremukkan. Aduh, sakit banget ya. Biasanya diremukkan gak mau gitu. Tetapi sesudah ya saya boleh katakan sesudah lewati proses gitu dari Tuhan, sebenarnya diremukkan, dihancurkan itu nggak sesakit, nggak seperti apa yang kita takutkan. Biasanya semua manusia nggak takut sakit, takut menderita, itu saya juga saudara ya. Tetapi sesudah kita saya lewatin dan saya hadapi, dan yang paling kuncinya adalah let go ya. Pada saat diremukkan dan dihancurkan, kuncinya supaya waktu diremukkan, dihancurkan itu enggak terlalu sakit, ya, adalah kita mau lepas tangan. Maksudnya let go itu kita memberikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Enggak berarti saya enggak sakit, enggak berarti saya enggak nangis, enggak berarti saya enggak nyut gitu, enggak. Tapi semakin kita bisa let go and let God, ya, itu lebih gampang prosesnya. Ya, ini yang sebenarnya yang Tuhan mau. Kenapa Dia mau meremukkan, menghancurkan kita? Kadang-kadang kita pegang kenceng-kenceng,
Ya, sesuatu yang Tuhan mau lepaskan supaya kita bisa terbang lebih tinggi. Kalau kita bisa lepaskan, itu akan Tuhan gampang dan untuk naiknya, untuk terbangnya. Nah kadang-kadang yang membuat sebenarnya kenapa kita nggak mau megang kenceng-kenceng, ya diremukkan, dihancurkan adalah coba pikir, coba renungkan pulang ya. Setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah sedang mengusik zona nyaman kita. Sesuatu yang membuat masalah itu menyakiti kita, mengganggu kita, membuat kita marah, membuat kita sebel gitu ya, membuat kita mau kabur gitu, adalah yang mengusik zonaku, zona nyaman yang yang gak boleh disentuh oleh siapapun. Tapi Tuhan mau sih tentu itu. Kenapa? Karena Dia membuat kita terbang lebih tinggi, saudara. Oke? Jadi biasanya itu adalah karena kita merasa ini zona saya private Tuhan. Tuhan pun gak boleh ganggu. Tapi Tuhan mau ke sana. Tuhan mau. Karena dari meremukkan, dari dihancurkan itulah roti itu dibuka, dicoel, baru bisa dibagikan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu Dia 8 hari ya, Dia diberkati sama, pada saat itu biasanya orang Yahudi itu 8 hari anak bayi itu harus dibawa ke bait Allah ya, disunat ya, itu menurut tradisi Yahudi. Tuhan Yesus lakukan juga dan Dia dilakukan dan Dia diketemu dengan seseorang Simeon, kalau saudara ingat ceritanya, di mana Dia diberkati. Ya, Dia diambil dari surga, dibawa turun ke bumi, menjelma menjadi seorang bayi kecil, diberkati pada hari ke-8 dan di umur 30-an Dia diremukkan, Dia dihancurkan. Untuk siapa saudara? Untuk keselamatan saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus, pola itu Tuhan Yesus ikuti. Itu pun juga pola yang harus saudara dan saya ikuti. Di 1 Korintus 10 ayat 17 katakan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena roti adalah satu, maka kita, amin. Kita semua mendapat, amin. Ya, jadi kita nggak bisa elakkan pola ini. Kita nggak bisa lari dari pola ini kalau kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau menjangkau everyone. Katakan amin. Oke, jadi setiap kita bukan hanya kita mau diberkati, kita suka diberkati. Ya, kita suka, semua orang suka diberkati. Tapi kita juga nggak bisa, jangan menolak pada saat diremukkan. Memang remukan gak enak. Pada saat seseorang menyerbu zona nyamanmu gak enak. Ya, tiba-tiba kok harus ngebagi WC sendiri gitu, tenang-tenang gitu kan. Biasanya kalau di WC kan tuh zona kita sendiri pribadi. Tiba-tiba orang masuk, coba rasanya. Jadi ya jangan dibilang itu, tapi pasti nggak enak, ya kan? Nah, tetapi itu diperlukan gitu ya, bukan untuk WC ya, jangan bukan. Tapi kita jangan menolak saat diremukkan, saat dihancurkan, ya. Itu baik untuk saudara dan saya. Katakan baik untuk saya. Ya, sepertinya saya sadis banget ya. saya cuman sampaikan ini, saya juga lewatin saudara. Ya, tapi sesudah saya lewatin itu, ya saya nggak tahu next apa lagi. Tetapi itu saya katakan baik untuk saya. Pada saat kita diremukkan, kita tahu bahwa kita kekuatannya tuh gak seberapa. Kita perlu Tuhan, kita perlu kasih karunia-Nya, kita perlu penghiburannya, kita perlu pembelaannya, kita perlu semuanya dari Dia. Amin saudara. Tapi kalau kita gak diremukkan, kita gak perlu Tuhan. Kita gak perlu kasih karunia-Nya, kita gak perlu campur tangannya. Dan kita bisa hidup sendiri saudara. Amin.
Tuhan lewati proses itu. Dari kita diremukan, ya, kita pada saat kita mau diremukan, kita dapat diberikan seperti Tuhan Yesus, diberikan untuk keselamatan manusia. Amin. Ya, biarlah saya berdoa setiap kita jangan melihat penderitaan sebagai sesuatu hal yang no. Ya, banyak umat percaya mereka hanya berhenti sampai diberkati. Pada saat diremukan langsung kabur. Tapi saya percaya ibadah 4 tidak ada satupun yang keluar karena di penderitaan. Amin. Ya, setiap kita akan terus menang, akan berjuang sampai kita selesai diremukan, dihancurkan dan siap untuk dibagikan. Amin, saudara. Ya, karena itu sebagai persembahan kita untuk 2033, di mana kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kedua, dua hal yang kedua yang kita perlu ada minyak. Ya, minyak untuk apa? Untuk lampu, saudara. Ya, kita tahu kita sedang menyalakan api kan, saudara. Kita menyalakan api, kita perlu minyak. Ya, api itu, lampu itu, biarpun bentuknya kayak apa, semua sama dasarnya adalah perlu minyak. Ya, dan kita nggak akan pernah merasa cukup minyak. Kita perlu minyak yang banyak. Ya, jangan bilang, oh saya udah cukup kok minyak, saya udah bisa sampai 2033, belum tentu, saudara. Ya, kita mungkin ada delay, akan ada ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi minyak jangan pernah merasa minyak cukup. Oke, pastikan kita terus isi minyak, ngestok minyak kita sampai minyak itu gudang kita banyak minyak dan tidak akan berkekurangan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang pun nggak tahu kapan pun minyak kita tetap stoknya banyak. Oke, minyak untuk apa? Untuk membuat lampu, untuk membuat api. Oke, lampu menyala. Minyak juga berbicara tentang pengurapan. Ya, kita perlu minyak untuk mengurapi. Dan minyak juga berbicara tentang untuk melicinkan. Ya, kalau saudara mijit, ada yang suka mijit? Pasti semua orang suka pijit ya. Nah, kalau pijit nggak pakai minyak enak nggak, saudara? Keset, saudara. Ya, keset banget kan? Nggak bisa, aduh sakitnya setengah mati. Tetapi kalau ada minyak, itu tuh melicinkan. Minyak juga berbicara pada saat kalau kita banyak minyak. Itu tuh akan melindungi kita dari kalau musuh mau menginikan kita licin. Dia mau centol kita nggak bisa mental. Karena minyak itu menjadi melicinkan, membuat kita nggak terkena. Oke, yaitu kegunaan minyak. Kita perlu minyak untuk menuju ke dalam destiny kita. Ya, kita nggak bisa nggak punya minyak. Minyak berbicara pengurapan. Kita perlu minyak untuk dalam setiap hari kehidupan kita. Kita perlu minyak untuk hubungan kita dengan manusia yang lain. Kita perlu minyak untuk dalam pekerjaan kita. Ya, pengurapan supaya kita bekerja dengan benar dan majikan kita senang, kita perlu minyak itu. Kita perlu minyak dalam pelayanan kita, ya. Kita perlu minyak dalam setiap usaha kita. Amin. Ada 2 minyak, ya. Ada 2 minyak yang kita bisa turunkan. Satu adalah minyak yang ada di atas. Ya, the oil on us, ya, the oil on us yang ada di atas kita hanya bisa kita dapatkan melalui unity. Ya, unity adalah senjata rahasia dari Tuhan. Makanya iblis paling suka memecah belahkan kita supaya kita nggak unity. Karena di dalam ke-unity terletak kekuatan. Ya, ada satu peribahasa katakan, kalau engkau mau berjalan cepat, apa saudara? Jalanlah sendiri. Tetapi kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita memang 8,5 tahun lagi, ya. Memang kalau saya pergi jalan, saya juga suka jalan sendiri.
Karena kalau jalan sama-sama orang, entar sini ada yang mau ke WC lah, entar ini mau apalah, aduh pusing gitu kan. Pusing gak saudara kalau jalan sama-sama? Kalau sendiri, gitu loh ya, saya bisa cepet gitu. Tetapi ini kita perlukan, kita perlu jalan jauh saudara. Sehingga kita gak bisa mengelakkan unity itu. Karena kita perlu berjalan bersama-sama. Kita gak bisa jalan sendiri saudara. Katakan kepada sebelahmu, jalan bersama-sama. Dan ada satu pepatah katakan ketika laba-laba, ya laba-laba itu kan kayak gak signifikan banget ya. Laba-laba itu tuh jaringannya tuh ya cuman begini doang gitu ya, diinin pecah. Tetapi pada saat laba-laba bersatu, mereka bisa ngikat singa loh saudara. Ya, mungkin kita sendiri nggak, apa yang kita lakukan untuk Tuhan nggak begitu berkelihatan. Tetapi pada saat kita bersatu, ya, yang nggak kelihatan itu menjadi kelihatan. Ya, unity bukan berbicara tentang semua kerjakan dalam hal yang sama. Ya, kita udah tahu kita basking ya. Basking kita punya satu, kita unity, kita punya satu tujuan, ya kan? Untuk menyalakan api untuk Tuhan. Tapi bukan semua nyanyi, bukan? Bukan semua yang main musik, bukan? Bukan semua yang memberitakan Injil, bukan? Ada bagiannya. Tetapi keunitian itu loh, ya, di mana kita sama-sama nyerbu untuk satu purpose. Untuk satu tujuan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Begitu juga everyone. Ya, memang kita waktu menjangkaunya mungkin orangnya berbeda. Everyone-nya saudara dengan everyone-nya saya berbeda. Tetapi kita punya satu goal. Ya, punya satu goal. Hong Kong punya populasi, saya ngecek sebelum ini. Tahun 2022 Hong Kong populasinya ada 7.346.000. Ya. Dibilang banyak enggak, karena satu dunia kalau 2002 katanya 8 biliar. Ya 8 billion, ya miliar. 8 miliar. Dibandingin 8 miliar dengan 7 juta, ya kecil banget kan. Ya, jadi 7 juta itu yang kita fokus. Ya. Kita fokus kepada 7 juta yang ada di Hong Kong ini. Dan bagaimana adalah kita menjangkau jiwa satu persatu. Saudara punya everyone, saya juga punya everyone. Ya, kita perlu itu. Nah, kedua adalah the oil, the minyak yang ada di atas kita itu juga menjadi perlindungan. Kita perlu unity. Karena di dalam keunitian itu Tuhan katakan kuasa Tuhan bekerja, pelindungan Tuhan bekerja di dalam kesatuan kita. Kedua adalah the oil in you. Nah ini adalah the oil, minyak yang kita perlukan di dalam diri kita. Itu adalah tanggung jawab dewe-dewe. Ya, tanggung jawab masing-masing. Kalau maksudnya yang on you, ya minyak yang ada di atas kita adalah tanggung jawab sama-sama. Ya, sama-sama di mana kita perlu apa saudara? Unity. Oke. Ya, tetapi yang di dalam diri kita itu adalah level kehausan, kelaparan kita. Level minyak seberapanya ada turun atas diri kita. Oke, nah kita sering kali melihat kita waktu di conference, kita lihat wow hamba-hamba Tuhannya, luar biasa semuanya pengurapannya. Kita banyak kali melihat hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi tahukah saudara, yang kita lihat selalu di luar. Kita lihat hasil akhirnya. Ya, kita selalu melihat hasil akhir dari hamba Tuhan itu. Tahukah saudara waktu dia di atas ini, dia mendapat otoritas. Mendapat pengurapan begitu besar. Tahukah saudara yang kita tidak kelihatan waktu dia dengan Tuhan. Kehausannya, kelaparannya, itulah yang menjawab. Ya, seringkali kita hanya mau yang kelihatan, kita nggak mau yang tidak kelihatan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, berapa lamanya mereka bersekutu dengan Tuhan. Berapa
rasa lapar mereka kepada Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang sudah lampau katakan, berikan aku Skotlandia kalau enggak saya mati. Dia berani berkata, berikan aku Tuhan, seperti Musa. Kalau engkau tidak menyertai aku, hapus aku dari buku kehidupanmu. Itu yang kita perlukan. Seringkali kita lihat yang kelihatan hamba Tuhannya, wow luar biasa, ada satu hamba Tuhan. Ya namanya Nathan Morris, kita juga terkagum-kagum dengan dia. Yang menerjemahkan dia aja sampai ngos-ngosan saudara. Ya, sakit ini luar biasa ini. Lari sana, lari sini. Wah, itu benar-benar kalau yang menerjemahkan dia benar gak kuat. Udah segini. Ya, oke. Kita cuma lihat yang kelihatan. Tetapi berapa banyak yang dia lakukan di belakang. Kalau kita mau pengurapan itu, the oil in you itu tergantung kelaparan kita. Seberapa kita lapar akan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan minyak itu kepada kita. Ya, itu yang kita perlu kejar. Kita jangan melihat hanya, wah dia hebat, dia luar biasa. Tapi semua kita punya satu penginjil yang luar biasa. Yang dipunyai oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yaitu Roh Kudus. Kita punya sama. Ya, Roh Kudus juga yang ada di dalam diri hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan juga ada di dalam dirimu, juga ada di dalam diriku. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa lapar saudara dan saya? Tuhan datang, Roh Kudus datang bukan untuk orang yang kosong, tapi untuk orang yang lapar. Dia akan mengisi yang lapar, bukan yang kosong. Bencana yang kosong dia gak akan isi kalau dia gak merasa lapar. Jadi seberapa lapar? Pertanyaan pertama, bersediakah kita mengikuti tataan surga? Kedua adalah seberapa laparnya saudara dan saya. Dan yang kedua dari minyak itu, seberapa kita mau komit, mau unity. Kita baca di Mazmur 133, kita baca sama-sama dikatakan, karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak yang dicurahkan ke atas kepala Harun lalu mengalir ke janggutnya dan ke pinggiran jubahnya. Di sini artinya kepala Harun Tuhan bukan hanya mau mengurapi hamba-hamba Tuhan yang pemimpin-pemimpinmu. No. Tuhan mau mengurapi dari kepala sampai ke jubah. Artinya adalah pemimpin diurapi, yang tengah diurapi, yang sampai yang nggak ada cuma jemaat biasa pun Tuhan mau mengurapi. Tapi seberapa yang kita lapar itu? Ya, ada satu cerita kesaksian tentang hamba Tuhan ini kan ada seseorang dia jemaat biasa namanya Ian, ya Ian. Dia jemaat biasa dan dia punya minyak itu. Dia baru minggu diceritakan. Oh everyone, reaching everyone requires everyone. Terus Selasanya ada seseorang yang namanya Peter. Ya, Peter datang. Dia si Ian ini tuh penjual mobil, ya sales mobil. Nah si Ian itu Selasa didatengin Peter. Yang Peter mau lihat-lihat mobil pengen beli gitu ya. Nah karena Ian sudah mendengar reaching everyone requires everyone. Dia ada di dalam dirinya dan dia merasa waktu itu Peter itu sepertinya sudah siap dituai. Sehingga pendek cerita dia menuntun Peter ya untuk terima Tuhan Yesus. Nah sesudah itu Peter pulang gak jadi beli mobil dan dia si Ian ini besoknya dia pikir dia pengen follow up. Padahal dia tuh jemaat biasa yang belum mengikuti mungkin belum tahu apa-apa tapi dia dengar reaching everyone requires everyone. Dia mau lakukan, dia pengen telepon si Peter. Ya, dia telepon 1 hari nggak nyambung, hari kedua nggak nyambung, akhirnya hari ketiga nyambung ya telepon itu dan yang menerima telepon itu istrinya, ya dan akhirnya istrinya katakan, oh Peter baru aja kemarin meninggal.
Kenapa Tuhan mau mengurapi kita semua dari kepala sampai ke ujung jubah? Adalah Tuhan mau, jangan tunggu hari Minggu, tunggu pendeta kita atau tunggu kakak gembalaku ataupun siapapun untuk nginjilin si Peter. Setiap kita nggak tahu, mungkin orang yang kita temui nggak bisa nunggu sampai hari Minggu. Si Ian taat. Si Ian punya minyak di dalam dirinya dan dia lakukan. Dan Peter nggak bisa tunggu hari Minggu dan dia diselamatkan. Amin. Saudara, jangan menganggap saya mah cuma small potato. Ya, saya itu nggak ada artinya di gereja. Saya nggak pernah sekolah saya nggak pernah ini, saya nggak pernah itu. Tuhan mau pakai saudara. Karena everyone bagi saudara belum tentu everyone for me. Oke. Jadi kita perlu sama-sama, Tuhan mau mengurapi kita. Satu adalah kita perlu unity, ya. Satu kita perlu lapar, ya. Kelaparan, unity. Ya, unity adalah satu hal yang gampang ngomong, susah gak sih dilakukan? Sebenarnya elemen yang paling penting untuk unity adalah ada dua. Ya, satu komitmen, satu kerendahan hati. Nah, komitmen itu adalah, saya mau tanya saudara, kalau kita kawin, menikah, itu kita kan komit ya. Nah, saya mau tanya, apakah di dalam pernikahan kita selalu mulus? Nggak pernah bertengkar? Ada yang begitu? Coba tolong, saya mau tahu. Ada yang di dalam pernikahannya selalu baik, nggak pernah bertengkar. Kalau nggak pernah bertengkar, nggak pernah cekcok, nggak pernah selisih paham, nggak pernah selisih pendapat, itu harus hati-hati malah saya bilang. Ya, fen-fen-cung kalau orang Hongkong bilang, ya anytime itu bisa meledak saudara. Ya, malah kalau yang kayak Tom and Jerry, ya kayak yang Tom Jerry itu langgeng saudara. Ya, kenapa? Karena yang Tom Jerry itu berantem, tapi punya komitmen. Komitmen, iya berantem, pagi berantem, sore harus beres. Ya, berantem boleh berantem, tapi tidak ada kata cerai. Nah kalau terus sekali berantem, besok cerai, mau berapa kali saudara kawin? Mau berapa kali nikah? Karena gak mungkin saudara, gak mungkin. Dua orang sama-sama gak pernah selisih paham. Kalau gak pernah selisih paham, itu yang bahaya. Punya kehidupan masing-masing. Ya, cuman di atap yang sama aja. Gak mungkin. Begitu juga dengan gereja. Oke. Gereja itu kita gak akan mungkin sama-sama selalu. Idemu adalah ideku. Gak mungkin, pasti ada ideku lebih bagus dari idemu. Caraku lebih baik dari caramu. Tapi pada saat kita bisa unity, kita komit. Oke lah, idemu jelek, ya udahlah ikutin kamu. Itu komit. Ya, diperlukan komitmen. Biarpun berantem sampai gimana pun, besok-besok harus baik. Harus baik. Dan satu lagi, kerendahan hati. Kalau punya rendah hati, maka unity gampang. Yang gak susah itu kita gak mau ngaku salah. Gak mau ngaku, iya ya bener ya kamu bener. Oke lah, ya udahlah ide kamu kurang bagus tapi semua suka, ya udah ikutin. Ya hanya kerendahan hati. Biarlah kita gereja ini saya berdoa, ibadah 4, engkau sungguh luar biasa, pujian penyembahanmu, wah berapi-api. Dan biarlah unity itu boleh semakin kita rasakan. Amin. Kita perlu komitmen, kita perlu bahwa sekali di sini, saya akan tetap di sini sampai Tuhan panggil saya. Amin. Kita komit untuk kita bertumbuh, berakar dan berbuah di sini. Kalau saudara nggak bisa komit di sini, dimanapun saudara nggak akan bisa komit. Seperti pernikahan. Kalau saudara nggak bisa komit di pernikahan, sekali ribut mau minta cerai, sekali ribut pulang ke rumah orang tua. Lama-lama kalau nggak dijemput malu sendiri saudara. Betul? Ya, komitmen dan kerendahan hati.
Ketiga, hal yang ketiga yang kita perlukan adalah yang sering sudah kita lakukan adalah penuhi udara Hong Kong. Oke, dengan pujian dan suara. Kita sudah lakukan dan terus kita lakukan. Amin saudara. Sampai tahun 2033 saya berdoa. Yes, kita akan terus menyalakan api untuk Hong Kong. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya Tuhan, Pak Niko katakan di pola penuaian jiwa di akhir zaman ini. Untuk menyelesaikan amanat agung ini kita sudah tahu semua ya. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam ini pola yang Tuhan berikan kepada gembala pembina kita. Ya mungkin kita nggak ngerti, tapi ini peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Ya, melawan penguasa-penguasa di udara. Yang kita perlukan, peperangan kita bukanlah tonjok sana, tonjok sini gitu, bukan. Tapi peperangan kita adalah melalui deklarasi kita, pujian kita, penyembahan kita. Ya, kita perlu lakukan itu seperti yang Pak Niko katakan. Dan juga kita jangan lupa untuk terus mendeklarasikan. Karena powerful, apa yang kita deklarasikan itu yang akan terjadi. Amin saudara. Katakan Hong Kong akan diselamatkan. Amin. Keluargaku akan diselamatkan. Anak-anakku adalah anak-anak yang luar biasa. Yang Tuhan pakai, yang akan Tuhan berkati secara berlimpah-limpah. Itu apa yang kita katakan itu akan terjadi. Karena perkataan kita adalah kuasa, saudara. Dan terakhir, kita baca sama-sama di Ibrani 12 ayat 1-4. Yuk kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu, yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan dan memerintah bersama dengan Dia. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Sebab dalam perjuanganmu melawan dosa, kalian belum pernah berjuang sampai menumpahkan darah. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita nggak akan numpah darah, saudara. Oke. Dibandingkan perjuangan Tuhan Yesus, Tuhan hanya mau meremukkan sesuatu yang ego kita, cinta akan diri sendiri, segala yang kemarahan kita yang nggak berguna dalam tanda kutip, ya, untuk kebaikan kita. Sehingga Tuhan tuh mau meremukkan kita untuk memberkati kita. Ya, kalau hari ini saudara bersedia mengikuti tataan surga, kalau saudara mau unity, minyak itu, dan saudara mau minyak yang di dalam diri saudara semakin melimpah ruah, saya mau membagikan apa yang saya terima. Kalau itu dirimu, maju, kita akan sama-sama berdoa. Kita minta, saya transferkan itu yang saya dapat. Karena saya katakan, Tuhan saya mau
limpahi sampai overflow sehingga saya bisa bagikan kepada saudara. Amin saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan.